Buat kalian yang udah nonton rakit PC impian kita, pasti juga udah lihat casing yang kita pakai di video itu. Ini adalah Corsair Frame 4500X, sebuah casing PC premium dari Corsair yang fokusnya adalah untuk estetika dan juga curve tempered glass-nya ini. Pertama kita lihat desain overallnya dulu. Dari dimensinya ini adalah casing mid tower dan form factornya ini cukup compact. Panjangnya itu sekitar 54,2 cm dengan lebar 25 cm dan tingginya 55,6 cm. Cukup normal buat sebuah casing mid tower dan juga tentunya dia support MOBO dari Mini ITX sampai IETX sekalipun. Pinggir-pinggirnya dibuat Corsair nggak ada sudut yang tajam, jadi casing ini memang dibikin buat dapetin estetika dan juga memudahkan user saat proses build PC. Kabel ties dan sekrup-sekrup juga disimpan di dalam toolbox kecil agar tetap rapi saat perakitan. Buat ngebuka tempered glass-nya juga nggak susah dan ada safety juga di casing ini biar tempered glass-nya itu nggak jatuh. Bagian dalamnya ini cukup luas dan bahkan ada GPU stand juga karena Corsair tahu GPU zaman sekarang udah pada bagol semua. Clearance GPU-nya pun bisa sampai 46 cm, jadi casing ini bisa nampung GPU yang panjang banget sekalipun. Di pembelian kita udah dikasih bonus 3 fan 120 mm di depan sebagai intake dan kita juga bisa nambahin sampai 3 kali 120 mm di bagian atas, 1 kali 120 mm di bagian bawah, dan 1 kali 120 atau 140 mm di bagian belakang. Nah, di bagian PSU shroud ini juga bisa lo nambahin 2 fan lagi 120 mm. Oh iya, untuk 3 fan di depan ini adalah reverse motor ya, jadi orientasinya aslinya adalah ngambil udara luar untuk masuk ke dalam. Buat ngebuka bagian atasnya juga gampang, kita tinggal slide aja bagian atas ini dan bisa dicopot sebagai satu piece. Tapi sebelumnya harus copot dulu bagian sampingnya karena bagian sampingnya ini ngunci bagian atas. Tapi ini sama-sama gampang kok ngebukanya. Gue suka dengan motif garis-garis antara bagian atas dan bagian sampingnya ini yang memberi estetik lebih ke casingnya. Dan kayaknya bakal lebih cantik lagi kalau Corsair bisa bikin warna two-tone di casing ini. Sayangnya dust filter hanya ada di bagian bawah dekat power supply dan juga bagian depan, jadi tidak ada di bagian atas. Di bagian atas ada fitur yang namanya InfiniRail yang praktis banget kalau mau gonta-ganti layout antara 120 mm atau 140 mm, dan bagian frame si motherboardnya pun bisa dibuka-buka. Jadi memang casing ini mengedepankan convenient buat perakitan. Dan casing ini juga support dengan Asus BTF atau MSI Project Zero atau Gigabyte Project Stealth yang ingin build PC-nya nggak kelihatan kabel sama sekali. Tapi ngomong-ngomong soal kabel, bagian belakangnya ini agak sempit buat kabel management karena ruangnya dipakai untuk jadi fan intake. Jadi buat kalian yang mau ngerakit rapi-rapi itu harus pinter-pinter buat ngatur kabelnya di casing ini. Dan kalau buat CPU power sih untungnya ada beberapa lubang yang udah di drill buat kabel management, jadi buat rutenya itu cukup gampang. Kabel yang stok dari casingnya juga nggak terlalu banyak, ada satu USB-C, satu USB 3.2 Gen 2 untuk 2 port, dan satu front I/O yang sekarang sudah dirangkum jadi satu, biar gampang juga nyoloknya. Nah, bicara soal I/O nih, bagian percolokannya juga ada di bagian bawah, ada power button, 2 USB 3.2 Gen 2, satu USB Type-C yang bisa support PD apabila MOBO-nya juga support, dan ada audio combo jack. Tapi kelemahan casing ini tuh ada di bagian storage-nya. Jadi casingnya itu cuma mendukung 1 kali 3,5 inch hard disk atau 2 kali 2,5 inch SSD. Jadi buat kalian yang mau pakai SATA banyak-banyak, ya bisa cari casing lain atau ganti ke SSD M.2 yang banyak. Jadi di harga 2,7 jutaan, pastinya Corsair Frame 4500X ini adalah sebuah casing PC yang tergolong premium ya. Ya kalau saingannya sih pasti NZXT, HYTE, atau Lianli sekalipun. Dan kalau kalian nanya selling point-nya di mana dong bang? Selling point dari casing ini mungkin ada di kepraktisan merakitnya, karena merakit PC di casing ini itu bener-bener convenient banget. GPU-nya ada stand, ruang saat naruh MOBO juga luas, bagian atas juga gampang dicopot pasang, dan front panel itu udah kerangkum jadi satu. Jadi kita bisa rekomendasiin casing ini buat kalian yang memang punya budget lebih buat sebuah casing PC dan juga pengen ngerakit atau maintenance PC-nya itu lebih praktis. Sekaligus mau punya estetika curved glass design itu. Tapi menurut kita curved glass yang ada di casing ini itu nggak terlalu estetik karena ada banyak distorsinya, mau di bagian depan atau samping, dan yang paling banyak itu ada di bagian lekukannya. Memang sih ini subjektif, ada yang suka ada yang enggak, tapi kalau kita nggak terlalu suka curved glass yang
banyak distorsinya seperti itu. Tapi kalau kalian sendiri nih punya duit mungkin sekitar 2,7 sampai 3 jutaan buat sebuah casing, kira-kira kalian milih casing yang mana sih?